Selamat pagi, salam inspirasi. Kali ini kita akan bincang-bincang tentang filosofi garam. Sengaja garam ini kita perlihatkan. Garam ini dikenal ya karena rasanya, bukan karena bentuknya atau karena namanya. Karena namanya di mana-mana bisa berbeda tergantung bahasanya atau bentuknya. Garam ini bisa dibuat seperti kotak atau bisa dibuat seperti pasir seperti ini. Nah, bicara filosofi garam, kita ingat kata bijak dari Bung Hatta, proklamator kita. Beragama seharusnya seperti garam. Tidak terlihat tapi terasa. Terasa oleh yang memeluk agamanya dan terasa juga oleh lingkungan yang beragama lain. Dirasakan bahwa orang beragama itu punya akhlak, punya kebaikan. Itulah nilai-nilai dari agama. Berbeda dengan sekarang, banyak orang saling mencaci, saling menghina, menghujat agama lain. Itu bukan seperti garam. Lalu banyak sekali kita lihat kata-kata bijak yang berasal dari garam. Salah satunya adalah banyak makan asam garam. Itu untuk menggambarkan seseorang yang sudah banyak pengalaman. Lalu ada juga kata bijak, garam habis masakan tak enak. Artinya keberadaan seseorang yang tidak ada artinya atau salah dalam berbuat sesuatu. Lalu ada juga kata bijak yang mengatakan garam di laut, asam di gunung, lalu ketemu. Itu untuk menggambarkan bagaimana persatuan itu bisa terjadi dari mana saja, tergantung dari kesamaan visi, kesamaan rasa, atau kesamaan kepentingan. Lalu ada juga kata bijak mengatakan bagai membuang garam ke laut. Ya, itu suatu pekerjaan yang sia-sia. Lalu ada juga kata bijak mengatakan bagai sayur tak bergaram. Ya, itu suatu pekerjaan yang tidak ada manfaat atau tidak dirasakan. Nah, bicara filosofi garam, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, filosofi dari garam adalah garam itu terbentuk dari suatu zat atau air yang sangat besar, sangat luas. Ya, kita tahu bahwa 71% dari bumi ini adalah terdiri dari air. Lalu 70% juga dari air itu terdiri dari air laut. Hanya 30% terdiri dari air alam. Lalu dari air laut yang luas itulah dan yang banyak itulah terbentuk butiran garam ini. Jadi garam ini merupakan suatu proses yang menjadi intisari dari air laut. Sehingga seperti kompetisi dalam kehidupan ini, garam ini adalah hasil dari sebuah proses dan hasil dari sebuah seleksi sehingga menghasilkan garam. Sehingga jika seseorang bisa menjadi garam, orang yang muncul ke permukaan dari sekian banyak umat manusia di muka bumi ini adalah orang yang terbaik. Itu yang salah satu filosofi yang kita bisa ambil dari garam. Lalu filosofi kedua dari garam adalah garam itu mudah menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Garam itu mudah berbaur dengan zat lainnya, ya, seperti dimasukkan ke air, ke santan, ke sayuran. Tetapi begitu dia berbaur dengan air dan santan atau dengan cairan lainnya, walaupun tidak terlihat, dia ikut melarut ke dalam cairan, tetapi dia memberi rasa, ya, rasa asin. Filosofi ketiga dari garam adalah mengajarkan kita untuk hidup secukupnya, tidak berlebihan dan tidak juga berkekurangan. Karena masakan yang kelebihan garam itu terlalu asin, bisa-bisa tidak termakan, bisa tidak dimakan. Dan kalau masakan tidak kurang garamnya, dia tidak terasa. Ya, jadi filosofi ketiga dari garam adalah untuk mengajarkan kita hidup apa adanya. Karena masakan yang terlalu banyak garamnya akan keasinan sehingga tidak bisa dimakan, atau kalau kurang garam dia tidak memberi rasa atau tidak memberi nilai lebih. Lalu filosofi keempat dari garam itu bisa membersihkan kotoran atau zat-zat yang tidak diperlukan. Kita tahu kalau sayuran dan buah-buahan yang habis terkena imbas semprotan pestisida atau zat anti serangga, itu untuk membuangnya cukup direndam pakai air garam, maka kita akan lihat larutan pestisida itu akan mencair di dalam wajan yang tempat kita taruh air garam. Sehingga filosofi keempat dari garam adalah dia bisa membersihkan
sesuatu yang kotor. Ya, kalau kita analogikan dalam kehidupan seorang anak manusia, ya seorang anak manusia itu harus menjadi orang yang ikut mendamaikan. Seorang anak manusia itu harus ikut menyelesaikan masalah, bukan membuat masalah. Itu filosofi yang bisa kita ambil dari garam yang bisa melarutkan atau membuang zat pestisida yang lengket pada sayuran dan buah-buahan. Filosofi kelima dari garam adalah garam itu mengajarkan kesederhanaan. Kita tahu zaman dulu ada syair lagu ya, walaupun makan dengan garam tetapi mereka tetap bahagia. Artinya kesederhanaan ya, kehalalan ya, kepribadian itu lebih penting daripada sekedar kemewahan yang berlebihan tapi berasal dari uang yang tidak halal. Itu yang menggambarkan dari walaupun makan dengan garam tetapi orang tetap bersyukur dan berbahagia. Sehingga poin penting dalam filosofi garam ini adalah pertama kebermanfaatan, yang kedua kesederhanaan ya, apa adanya ya, seperti dicontohkan kalau masakan kelebihan garam tidak bisa dimakan dan kalau kurang garam dia tidak enak. Lalu filosofi ketiganya adalah dia ikut menyelesaikan masalah atau membuang hal-hal buruk seperti halnya pada sayuran dan makanan tadi, yaitu membuang pestisida yang membahayakan kesehatan. Demikian sharing kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Salam inspirasi.